Teman-teman, ceritanya ini Xenia saya indikatornya nyala terus. Nah, kayak gini. Jadi saya datang ke bengkel tuh, bengkel Q, bengkelku, servis mobil dan suku cadang yang ada di Kafling Mangsang Permai. Nomor HP-nya ada di situ semua. Kalau pengen tahu, nah ternyata di sini sudah komputerisasi. Diceknya pakai itu, pakai laptop. Nah, nyoloknya di sini. Kita tunggu nanti hasilnya apa, saya nggak tahu. Moga-moga tidak ekstrim. Itu berarti data-datanya udah kebaca di situ semua, Mas ya? Nanti kebaca. Jadi history atau current condition bisa dibaca. Diagnosis semua ya. Lagi baca dianya. Lagi interface-nya lagi koneksi dengan sistem ya. Oh. Kan kendaraan ini kan dilengkapi dengan sistem, ada namanya engine control unit ya. Oh. Jadi sebenarnya ada komputerisasinya di sini ya. Nah, komputer itu tersendiri ya terbagi-bagi tuh, ada yang khusus mesin, ada untuk transmisi, ada untuk steering, ada untuk rem. Nah, memang nggak semua dilengkapi dengan komputer. Misalnya nih kalau yang rem, ABS, EBD atau BA itu sebenarnya untuk kendaraan ini sih dia ada yang nggak dilengkapi, tapi dia dilengkapi dengan EPS ya, electric power steering system. Kemudian engine control engine control unit. Jadi engine control unit itu untuk mengontrol kinerja daripada mesin ya, kerja mesin. Oke. Itu lagi ngebaca berarti ya. Iya. Ini agak lama sedikit memang. Ya. Ini softwarenya ini asli punya Toyota. Ya memang Daihatsu, karena memang Daihatsu dan Toyota ini kan satu perut nih. Iya. Dia satu perut. Nah, ini kita lihat. Nah, jadi DTC itu maksudnya diagnosis trouble code ya. Kode diagnosa, kode problem ya, yang ada yang tersimpan di memori ECM ataupun ECM. Di memori mobil sebuah mobil lah pokoknya. Ya, mobil. Karena pada rata-rata sih mobil di atas tahun 2000 ya, 2004 lah khususnya ya, Toyota Daihatsu itu sudah menggunakan ECM, sudah menggunakan kontrol. Nah, semakin tahun mereka berinovasi. Dulunya itu hanya di mesinnya aja. Kemudian transmisinya juga diinovasi, dibuat kontrol agar lebih efisien, efektif. Perpindahan transmisinya lebih terkontrol secara otomatis. Nah, sekarang ini setirnya juga sudah digantikan sama elektrik. Yeah. Nah, ini dia. Ini ada namanya current, ada pending, ada history. Jadi yang ketahuan itu nih. Ini ada history, ada 1, 2 ya, 3. Nah, ini baru history, pernah dibuka ataupun pernah kejadian. Kalau terpending masih dalam keadaan belum aktual lah, tapi dia di atas history gitu. Nah, nih kita bisa lihat. Sebenarnya ini adapun DTC-nya ini belum tentu ini juga. Kita harus melakukan pemeriksaan dulu, pengukuran dan pemeriksaan secara realnya gitu ya. Iya, karena ini kan alat bantu sebenarnya. Alat bantu. Oh iya, ini oksigen sensor. Ini oksigen sensor. Oksigen sensor itu dia berfungsi untuk mendeteksi lambda ataupun CO ya, CO yang terkandung di gas buang. Karena kita ketahui kan gas buang itu bahaya ya bagi lingkungan.
Tapi pada umumnya sih oksigen sensor ini dipasangin di exhaust manifold. Itu tadi seperti saya bilang, dia berfungsi untuk mendeteksi emisi gas buang. Iya, iya, iya. Gas buang. Oh. Biasanya oksigen sensor nggak bisa dibersihin. Iya. Karena di dalamnya itu terkandung ada namanya piezoelektrik. Enggak. Terus? Nah, biasanya piezoelektrik itu ketika ada karbon dioksida atau yang lain yang mempengaruhi dia akan berubah dan mengirim sinyal. Nah, current conditionnya ini nggak bisa lagi dia ngedeteksi. Efeknya apa sih ke mesin kalau ini dibiarin? Pertama, secara ini kan bukan primary sensor, tapi dia hanya secondary ataupun sebagai koreksi. Artinya mesin tetap bisa hidup di kendaraan juga secara ini tidak terlalu signifikan dia ketahuan bahwa pengaruhnya. Namun lama-lama bahan bakar agak lebih boros, bahkan lebih bisa mati-mati karena sisi mesin dia menganggap nih ini bahan bakar kondisinya bagaimana nih, oksigen sensor nggak dapat informasi, ya udah ditentukan nama dia, dikuruskan atau bisa digemukkan gitu. Kalau kuruskan dia mati-mati. Jadi ya Mbak, membuat keputusan sendiri berarti ya? Ya, jadinya si komputer karena nggak ada input sinyal gas buang, ya udah dia akan buat keputusan sendiri. Apakah dia akan nanti dia pertama dia lihat dulu nih pengaruh temperatur lain. Misalnya temperatur udara, dilihat dia. Nah, kondisi temperatur mesin itu yang akan dikalkulasi oleh si komputer. Jadi pada intinya kurang satu nih input sensornya gitu. Ini bisa dikatakan sebagai basic koreksi lah ya, basic koreksi. Lanjut nanti. Teman-teman, jadi sensornya jadi bermasalah nih. Terus solusinya gimana, Mas? Solusinya memang harus diganti. Kalau diganti itu tergantung daripada pemilik kendaraan ya. Tentunya kalau yang asli ya saya kira sih bisa dicek langsung ke dealernya ya, Alternatif juga bisa banyak, ada yang second, namun tentu second ini juga kita juga harus lebih jeli. Ya harus siap resiko. Bisa jadi memang sebulan 2 bulan kita pakai, kemudian ya nyala lagi gitu. Jadi saran saya kalaupun mau cari yang second, alangkah indahnya kalau dapat copotan yang mobil tahun tinggi, yang jam terbangnya ataupun jam kerja mesin itu nggak terlalu banyak ya, ataupun bisa dibilang jarak dalam satuan jarak tempuh ya untuk mengetahui jam terbang daripada kendaraan itu, kilometernya seperti itu. Ya, berarti ini kita tunggu aja berarti, karena gini kita cari copotan aja tapi yang tahun tinggi. Jadi saya tunggu 2-3 hari, saya nanti video balik ke teman-teman. Oke, makasih ya. Saya Demang Mas Salmojo dari Kafling Mangsang Permai, Blok A nomor 147 tuh di bengkel Atur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.